الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita semua sudah mendengar firman Allah yang dibacakan oleh Ohan pada malam hari ini barusan, surat Al-Baqarah ayat 73 sampai 74. Sadarkah kita, wahai anakku, apa selama ini Allah tidak berikan kebaikan pada kalian? Fikirkanlah bahwa apa yang Allah berikan, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian sudah banyak sekali. Allah berikan bukti bahwa adanya Allah, adanya kekuasaan Allah, adanya kasih sayang Allah, adanya rahmat Allah kepada kita semua. Perubahanmu, keadaanmu hari demi hari menjadi lebih baik. Seandainya kau diuji oleh Allah, kau bersabar, maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupanmu. Itu dipastikan Allah akan lakukan itu. Allah sudah tunjukkan kekuasaannya. Allah angkat langit, Allah hamparkan bumi. Sudah, kita melihatnya semua itu. Kita masih ragu akan nikmat Allah. Itu akan membuat kita dalam kehidupan yang merugi. Al-Baqarah 73 Allah berfirman, izin al-fakir mengulangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falkun nadribuhu bi ba'diha. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya. Allah menunjukkan kekuasaannya pada umat Nabi Musa alaihissalam. Ya, menggunakan sapi yang telah dipotong, sapi yang mulus, belum pernah dipakai membajak, sapi yang bersih, sapi yang bagus. Ya. Itu Allah tunjukkan kekuasaan Allah dengan nyata. Bukan berarti kita umatnya Rasul tidak. Lebih banyak kita yang Allah tunjukkan. Lebih banyak satu kenyataan yang Allah tunjukkan di hadapan kita. Cuma kita maukah mengambil pelajaran dengan itu?
banyak hal dalam majelis kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan kita kepada orang lain sudah ada semua Allah tunjukkan. Terus bagaimana? Apa kita tetap mempertahankan ibadah kita? Apa kita tetap untuk duduk dan bersyukur kepada Allah? Duduk berzikir-zikrullah, menenangkan hati dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Sudah kita diuji Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah perhatikan kita, sudahkah itu? Al-Quran itu jadi pengulangan demi pengulangan, wahai anakku. Untuk apa? Membuat pemahaman dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah. Ya. Selanjutnya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Bagi orang-orang yang tidak melihat keadaan kehidupan, di mana Allah merubah kehidupannya jadi sengsara jadi baik, dari sulit menjadi mudah. Hidup diperbaiki oleh Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah, malah ingkar kepada Allah, maka Allah akan bikin hatinya keras. Akan dibiarkan Allah dengan rahmat tidak masuk ke dalam hatinya. Karena tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya sebelum ini. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari sungai batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Sebenarnya walaupun diciptakan batu oleh Allah, tapi kita sering lihat batu-batu di kali itu. Ada batu, tahu-tahu ada lubang kecil yang keluar airnya. Ini kenyataan kehidupan yang pernah kita lihat. Batu kali saja yang hitam pekat itu bisa mengeluarkan air dari celah-celah bongkahannya. Kita yakin bahwa kita ini orang beriman, tidak seperti itu. Tapi kenapa kita tidak bisa mengambil pelajaran daripada apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita? Banyak hal. Wa inna minha lama yasakkaku fayakhruju minhul ma. Dan ada pula yang sangat terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Terbelah. Mengeluarkan mata air. Banyak kita saksikan itu. Ya. Di alam nyata. Fenomena alam seperti itu sering kita perhatikan. Tidakkah itu sebagai pelajaran bahwa hati kita jika diasah dengan baik, jika dibersihkan dengan zikrullah, jika dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan amal-amal soleh, maka dia akan jadi hati yang lunak, hati yang lembut, hati yang penuh keikhlasan. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ini juga diberikan petunjuk oleh Allah banyak hal. Tidak merasa kokoh dan besar, walaupun gede, tegap, batu besar di gunung pun kadang ngelundung dari atas gunung. Longsor, jatuh ke bawah. Ini pernah kita lihat, kita saksikan, pernah terjadi hal seperti itu. Di Bedugul pernah kejadian seperti itu. Batu segede ruangan ini, gelundung dari atas ke bawah. Itu yang dimaksud seperti itu. Allah berikan pemahaman itu untuk dijadikan pembelajaran. Bahwa sekokoh apapun kita, sehebat apapun kita hanya bergantung kepada Allah. Sekokoh apapun kita, sehebat apapun kita hanya bergantung kepada Jalla Jalaluh yang berkuasa atas segala-galanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kita kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah selalu memperhatikan kita. Maka kita adalah sebagai saksi-saksi yang harus menyampaikan kepada Allah nantinya apa yang telah kita lakukan. Dengan sendirinya akan disampaikan oleh kita sendiri.
dengan kitab yang nyata di kanan atau di kiri kita. Ya, perhatikan Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah. Tapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi kita melalaikan janji kita kepada Allah, melalaikan janji kita ya. Kita berjanji kita punya Allah. Kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi Allah itu Tuhan kita. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sudah pernah Al-Baqarah sampaikan. Akhaf 13. Summastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanggar janji, maka hati kita akan keras seperti batu. Maka lebih keras daripada batu. Yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Merubah firman Allah, apa artinya ini? Ini mudah difahami wahai anakku. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, tapi kita tidak melaksanakannya. Seakan-akan Allah perintahkan bahwa kita tidak usah sholat. Padahal jelas, aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Jelas apa yang tidak kita harus lakukan wahai anakku. Maka lakukanlah sesuai dengan Allah perintahkan itu. Karena kita sudah termasuk golongan hamba-hamba yang apa? Menepati janji jika kita melakukan itu. Wa nasu haddam mimma dzukkiru bih. Engkau Muhammad SAW senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat maksudnya. Wala tazalut tatali'u ala kha'inatin minhum illa qalila minhum. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Fa'fu anhum wasfahu. Maafkan mereka dan biarkanlah mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Udah Fakir sampaikan, jangan kita mendengarkan orang lain. Perilaku jahat orang lain, enggak usah didengarkan. Anggap itu sebagai ujian bagi kita. Kalau kita bisa tahan kokoh kita, maka berdakwahlah. Kalau tidak bisa, diamlah. Doakan mereka, doakan dirimu sendiri. Jangan kau malah menyebar omongan ke kanan ke kiri. Oh, itu enggak suka sama kita. Itu enggak suka sama kita. Jangan lakukan hal seperti itu. Ya. Siapapun yang melakukan kejahatan kepada kita, kita doakan dia. Kalau kita tidak bisa, berdakwah. Mengingatkan kepada mereka orang yang berlaku tidak adil, atau berlaku tidak benar, atau berlaku tidak baik. Doakan dengan doa yang baik. Bersabarlah atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu baru namanya orang-orang beriman. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat baiklah supaya hatimu tidak keras. Ya. Allah pertebal lagi berkaitan dengan materi kita Al-Baqarah 74, yaitu Allah membahas di surat Al-Hajj ayat 52. Yang kemarin sempat ditanyakan oleh Ustaz Fauzi. Maka saya perjelas lagi, saya clearkan lagi sekarang ini. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad SAW, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Ya. Fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Tapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para anbiya wa rasul juga dapat ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas ujian-ujiannya orang-orang biasa. Di atas ujiannya daripada aulia, para anbiya dan rasul lebih utama daripada yang lain. Ya. Itu pun sunnatullah. Ada setan yang berusaha menggoda, tapi karena beliau diberikan kemaksuman oleh Allah, maka terhindar daripada godaan tersebut. Sunnatullah tersebut juga terjadi kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Kalau kita tetap istiqomah dengan Al-Quran, maka insya Allah semua itu akan dapat kita lalui. Ayat selanjutnya Al-Hajj 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditemukan setan itu sebagai cobaan bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Ya. Wa innadh zalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Ini kalian pahami dulu ya. Allah biarkan mereka para korin, para syaitan, minal jin, yang akan mengganggu kita, atau manusia yang berwatak syaitan untuk mengganggu kita. Ya. Karena kita tidak siap. Tidak siap apa? Tidak siap memaafkan. Tidak siap ridha. Tidak siap ikhlas dengan ujian Allah. Masih bingung lihat orang kanan kiri. Masih ngemik-ngemik, bisik-bisik. Mereka gak suka sama kita. Gak usah kumpul sama mereka. Hati-hati. Kalian lupa dengan omongan seperti itu, kamu sudah ditipu oleh syaitan. Kamu sudah dihinakan oleh syaitan. Ya. Dikelirkan di 54 Al-Hajj. A'udzu minasyaitonir rajim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Dan agar orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Al-Quran, apakah sampaikan Al-Quran, kembalinya kita kepada Al-Quran dan mendapatkan ilmu dari Allah, ilmu Al-Quran, pemahaman dari tadabbur Al-Quran akan menghancurkan, membersihkan hati-hati yang kaku, membersihkan penyakit-penyakit hati yang akan menciptakan atau membuat hati menjadi keras. Ya. Sehingga hati itu bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman-firman Allah itu berhasil masuk dalam hati sanubari daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila shiratim mustaqim. Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Apa sih iman? Iman itu yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan melaksanakan perintah Allah dengan benar. Fokus secara istiqomah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Khawatir akan ditinggalkan Allah dan berserah diri juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Maka jangan lalaikan itu supaya hati kita tidak keras. Allah tunjukkan beberapa hal kepada kita, banyak hal. Kelebihan kita lebih banyak daripada kekurangan kita. Lebih banyak kelebihannya kita daripada kekurangan kita. Lebih banyak kenikmatan yang kita dapat daripada kesulitan kita.
Maka jika ada hadir kesulitan, jika datang kesulitan, maka hendaknya kamu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lebih mengokohkan keimanan kita. Kembali lebih menajamkan istiqomah kita. Kembali lebih mohon ampun kepada Allah. Bersungguh-sungguh mengharapkan karunia Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman surat Az-Zumar ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Tentunya tidak sama, wahai anakku. Orang yang hatinya membatu itu orang yang ingkar kepada Allah, menjauh daripada kebajikan, menjauh daripada berbuat kebaikan, jauh daripada hal-hal yang lurus. Seorang yang dibukakan hatinya dengan Al-Quran, diberikan hidayah oleh Allah, dirahmati oleh Allah, adalah orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah dan mendapatkan karunia yang baik, rizqan kariman, rizqan hasanan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mewarisi bumi. Enggak sama dengan orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Lupa, sudah nggak bisa ingat dengan Allah SWT, terkunci hatinya, lalai dengan selalai-lalainya. Tidak peduli dengan perintah Allah, tidak peduli dengan berbuat kebajikan, selalu bergelimang dengan maksiat dan berbangga atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalim mubin. Dicap oleh Allah, sungguhnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mengingat Allah lagi. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Melupakan, melalaikan tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gemar menebar fitnah. Bingung dengan kejahatan orang lain. Bingung dengan kebaikan orang lain. Tidak mau berupaya sendiri untuk memperbaiki diri daripada hal-hal yang tidak baik. Membuang maksiat, menjauhkan daripada kemungkaran. Berjuang untuk dirinya dan keluarganya dan andai tolannya. Berupaya sendiri, perbaiki diri sendiri. Tidak kebingungan ke kanan ke kiri. Kalau toleh ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, kamu akan bertemu dengan setan-setan yang akan mengejar kalian. Ya, itu tidak baik. Maka bersungguh-sungguhlah menghalau daripada kerusakan hati. Apa itu? Kerasnya, kakunya hati. Ya. Jangan sampai kita dengan orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang keras hati, kaku hati kita. Nauzubillah min dzalik. Ayat 23 Az-Zumar. Lanjutannya, Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham mathaniya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Ya, lagi berulang-ulang. Ya. Kitabum mutasyabiham mathaniya. Lagi berulang-ulang. Apa sudah sampaikan kan? Selalu berulang-ulang ayat demi ayat disampaikan. Untuk apa? Sebagai kabar gembira. Untuk mengingatkan hamba Allah. Tetap istiqomah di jalan Allah. Karena kita ini khotoan. Kita lemah. Gampang lalai. Gampang melupakan. Gampang hilang daripada istiqomah. Sedikit diuji sudah lari. Dikasih nikmat banyak. Bersyukur. Berbangga-bangga. Diambil sedikit nikmatnya. Mencaci maki, menghindari kebenaran. Na'udzubillah subhanahu na'udzubillah. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum.
Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian tenang kulit dan hati hamba di saat mereka mengingat Allah. Sudahkah kita coba ini? Kalau kita mengingat Allah, kalau kita tenang kulit dan hati kita, pastinya kita tidak keras hatinya. Apa yang maksud kulit di sini? Badan kita, lahir kita, akal pikiran kita, badan kita, akal pikiran tenang, badan kita tidak sakit, itu kulit. Cangkang, ya. Tenang dia kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Ya. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Apa kitab itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Wahai anakku, peganglah itu untuk menghalau hati yang keras, hati yang kaku. Wa may yudlilillahu fama lahu min hadin. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Allah biarkan sesat, ini yang ditakuti. Dibiarkan oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Saat di mahsyar dibangkitkan kelak kembali oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, teranjangnya terbawa oleh panasnya terik mahsyar. Berenang di keringat kita sendiri. Tidak tahu mau kemana perginya. Tidak punya barisan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka istiqomalah kamu di tempat di mana sudah ada barisan seperti ini. Sudah ada jalur seperti ini. Jangan lalai, jangan kau tinggalkan, jangan membuat fitnah di dalam sini. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri. Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan mencari kesempatan dari orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Allah berfirman surat Al-Hadid 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Wala takunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Artinya jangan sampai kita dicap sebagai orang-orang yang mengikuti orang-orang lalai terdahulu, yang menerima kitab sebelum kita, yang tahu kebenaran tapi kemudian melalaikannya, membuang ke belakang mereka, mengganti dengan kitab yang baru, hasil karya mereka sendiri, untuk mencari keuntungan di antara itu. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi disampaikan sebelumnya ya, yang tadi fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Apa yang masa yang panjang? Dalam kelalaian. Pada masa tersebut, pada masa kehidupan mereka, mereka melalaikan perintah Allah. Mereka ingkar kepada Allah.
keingkaran yang sangat lama, keingkaran yang terus-menerus, sehingga Allah matikan hati mereka. Karena mereka tidak mau menerima hidayah dari Allah. Hidayah datang, mereka tolak. Datang, mereka tolak. Datang, mereka tolak. Maka Allah kunci mati hatinya. Keras sebagai batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Maka wa katsirum minhum fasikun. Banyak di antara mereka yang fasik. Tahu kebenaran tapi langkahin saja. Gak mau tahu dengan kebenaran. Gak mau tahu dengan hidayah. Gak mau tahu dengan kebaikan. Bermaksiat dengan mata telanjang. Bermaksiat dengan hati yang tenang. Pikiran yang tenang. Seakan-akan maksiat itu diperintahkan oleh Allah. Mereka melaksanakan maksiat seakan-akan mereka melaksanakan keimanan. Seakan mereka melaksanakan amal soleh. Bahkan lebih hebat maksiatnya daripada amal solehnya. Dan pada akhirnya dia tinggalkan amal yang soleh. Dia mengatakan maksiat itu adalah amal yang baik buat mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengingatkan kita semua, wahai anakku, untuk tetap tadabbur Al-Qur'an, tetap istiqomah di jalan Allah ini. Khawatir jika ditinggal Allah, jadi diberikan pemahaman Al-Qur'an, jadi diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi untuk menjalankan kebaikan, beramal soleh. Ya. Ada beberapa hal, ya, tips buat kita supaya kita tidak keras hatinya. Maka buka surat An-An'am ayat 43. Allah berfirman, "Idzajakum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum." Mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Hati mereka telah menjadi keras. Kanu ya'malun, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Falaula idja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum. Mengapa mereka tidak memohon ampun, memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras. Kita diminta oleh Allah bermohon kepada Allah, bertobat, memohon kepada Allah ampunan Allah. Dan setiap hari itu kita diminta mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku. Dirahmati Allah itu sehingga saat masuk rahmat itu ke hati dan akal pikiran itu hati akan lembut. Maka bermohonlah, berminta kepada Allah supaya dimudahkan oleh Allah, dilembutkan hati kita. Kalau enggak akan dibiarkan keras oleh Allah seperti orang terdahulu yang lebih dulu hidup dan diberikan kitab, yang ingkar dengan kitabnya dan menjadi fasik sehingga mati dalam kekafiran. Ya. Kemudian buka surat Al-A'raf ayat 43. Di sini Allah jelaskan juga, ya, bagaimana orang-orang beriman, ya, yang dibersihkan oleh Allah dan diberikan petunjuk. Kenapa mereka harus begitu? Al-Fakir bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Faqalul hamdulillahillazi hadana lihada. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Apa maksudnya? Petunjuk itu adalah Al-Quran. Kita tadabbur Al-Quran, bagaimana sampaikan kita duduk di minradil jannah, di surga. Petunjuk Allah di dunia ini apa?
didekatkan dengan Al-Quran. Maka nanti di akhirat begitu meninggal didekatkan kepada Allah dan masuk surganya Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kalau tidak dikasih petunjuk, nggak akan ada petunjuk. Dengan bukti apa? Datangnya para anbiya, rasul untuk memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang hak, petunjuk yang benar. Nah, dudukmu di sini adalah petunjuk yang hak, petunjuk yang benar, jalan menuju surganya Allah. Wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka. Ya. Jadi sungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Surga yang awal pernah saya sampaikan adalah Al-Quran. Yang kita baca, kita fahami, kita laksanakan, kemudian kita sampaikan kepada umatnya Rasulullah. Membuat ketenangan di akal fikiran kita. Akan membimbing kita ke jalan Allah. Sampai nanti diketemukan Allah dengan Nabi SAW di akhirat. Dan kembali ke surga bersama Rasulullah. Dan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apalagi yang membuat supaya hati kita tidak sakit. Hati kita tidak kaku, hati kita tidak keras. Buka Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Mengingat nama Allah di samping membuka Al-Qur'an, menambahkan sholat sunnah, puasa sunnah, tadabbur Al-Qur'an atau berzikir Allah, Allah, Allah. Mengingat nama Allah, maka dengan itu akan melembutkan hati kita semua. Ya. Apalagi ayat 42 Ahzab, wasabbihu bukratan wa asida, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Baca rotibmu, baca maulidmu, baca manakibmu setiap hari istiqomah, itu akan melembutkan hatimu. Semua sudah ada, tinggal kamu melakukan dan melaksanakan saja, wahai anakku. Tidak susah semua ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kemudian yang keempat, ya, buka Al-Baqarah 270. Ya, sering Al-Fakih sampaikan ini, tapi memang harus diulang. Inilah berulang-ulang firman Allah untuk apa? Mengokohkan hati kita semua. Supaya tetap di jalan Allah, supaya tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ingat. Berinfak, bersedekah, mengelus kepala anak yatim, artinya memberikan anak yatim bagiannya. Memberikan fuqara masakin makan. Ya. Itu salah satu cara juga untuk melembutkan hati kita sebagai hamba Allah yang sering lalai, sering lupa, sering bermasalah seperti ini. Ya. Kemudian 271 Al-Baqarah, in tubdus shadaqati fa ni'mah hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu.
Ya. Dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kita bersedekah, berinfak, kata Allah apa? Disampaikan di sini, ya. Allah akan menghapus kesalahan kita, menghapus dosa kita. Hati yang keras termasuk kesalahan, termasuk masalah besar. Maka hancurkan dia dengan infak dan sedekah. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Beberapa hal yang perlu kita pahami, ya, untuk menghindari hati-hati kita yang terkadang bisa berubah menjadi keras. Na'udzubillah min dzalik. Maka kembalilah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah dalam beramal saleh, dan jadilah orang-orang yang bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Luruskan jalan kami tetap dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada prasangkaan-prasangkaan buruk, dan jadikanlah kami orang-orang yang faham, bukan orang-orang yang fasik. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kufur, karena sesungguhnya Engkau malah membenci kekufuran. Ya Allah Tuhan kami, rahmati kami di dunia ini, dan rahmati kami berlipat-lipat di akhirat nanti ya Allah, di mana tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat sembunyi kecuali hanya berhadapan denganmu ya Allah. Maka tolonglah kami, lindungi kami, rahmati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.